Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rafiqah Nurul Ardiana, NIM 1905905 dari kelas 3 PGSD. Di sini saya akan membuat simulasi belajar PKN kelas 2 tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran kedua. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, semoga anak-anak semua sehat selalu ya, meskipun kita harus belajar di rumah. Nah, gimana? Apakah hari ini semuanya dalam keadaan yang senang? Harus dong, tentu ya, karena hari ini kita akan memulai pembelajaran yang baru. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nah, hari ini kita mau belajar tema 2, yaitu hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di rumah. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Ibu pimpin berdoa dalam hati dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Ya, dicukupkan. Nah, kita mulai aja ya pembelajaran hari ini. Gimana semuanya? Pada punya kan buku temanya? Ayo dibuka ya. Nah, anak-anak, lihat, Ibu punya gambar. Ayo, ini apa? Iya betul, ini adalah Garuda. Nah, ada yang tahu Garuda ini apa? Garuda itu adalah lambang negara Indonesia. Nah, lihat di sini. Ini apa yang Ibu tunjuk? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini ada 5 simbol. Nah, simbol apa coba? Iya betul, simbol Pancasila. Nah, Pancasila itu isinya ada berapa? Ada 5. Nah, di setiap silanya mempunyai simbol. Nah, ini adalah simbol bintang. Nah, simbol bintang ini melambangkan sila keberapa sih? Ada yang tahu? Iya betul, kalau bintang melambangkan sila ke-1. Nah, kalau sila kedua, ada yang tahu? Iya, ini gambar apa? Lihat. Ini adalah gambar rantai, yaitu melambangkan sila kedua. Selanjutnya, sila ketiga yaitu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, sila keempat yaitu dilambangkan dengan apa ini? Kepala banteng ya, banteng. Dan yang sila terakhir dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, sekarang Ibu mau kita sama-sama membacakan Pancasila. Apakah ada yang hafal? Semuanya harus hafal ya, karena Pancasila adalah dasar negara. Nah, semuanya jadi harus hafal Pancasila itu. Yuk kita sama-sama membacakan Pancasila. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya harus hafal ya, nggak boleh nggak ada yang hafal, oke? Nah, selanjutnya Ibu mau kita lihat lagi gambarnya ya. Lihat,
Nanti ibu tunjuk, kita lafalkan bersama-sama itu sila keberapa. Ya, ingat kan tadi yang sudah ibu sebutkan? Nah, yuk kita mulai. Ini sila keberapa? Sila ketiga. Nah, sila ketiga itu apa sih? Ya, betul. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, terus yang mana ya? Ini. Bintang ini melambangkan sila keberapa? Sila ke-1. Sila ke-1 bunyinya apa sih? Sila ke-1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya sila ke berapa ya? Sila keempat. Sila keempat itu lambangnya apa tadi? Ya, banteng. Ini. Sila keempat tadi bunyinya kayak gimana? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang belum yang mana ya? Yang mana coba? Oh, ini juga belum ya. Sila kedua ya ini. Sila kedua simbolnya rantai. Sila kedua tuh kayak gimana sih bunyinya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir ini simbol padi dan kapas. Sila tadi yang belum disebutkan adalah sila kelima. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya harus hafal ya. Hebat. Nah, di sini ibu punya gambar lagi. Ini gambarnya. Nah, ada yang tahu ini itu gambar apa? Ayo tebak, gambar apa coba? Iya, betul. Ini adalah contoh gambar dari orang-orang yang sedang beribadah. Sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bisa dilihat ya. Nah, tempat ibadahnya juga berbeda-beda. Nah, anak-anak ada yang tahu kalau misalkan gambar ini itu mencerminkan sila keberapa sih? Kan tadi sudah ibu jelaskan ya mengenai simbol-simbol dari Pancasila. Terus tadi juga kita sudah membacakan Pancasila bersama-sama. Nah, sekarang ibu tanya, nah gambar ini itu mencerminkan sila keberapa? Ya, betul. Nah, gambar ini itu mencerminkan sila ke-1. Nah, sila ke-1 bunyinya kayak gimana? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang ibu mau tanya contoh dari penerapan sila pertama itu menurut anak-anak apa sih? Kan tadi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, contohnya seperti misalnya orang Islam. Nah, orang Islam setiap setahun sekali melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Nah, terus menjalankan puasa juga ya. Nah, kalau misalkan yang beragama Kristen setiap tahun sekali merayakan hari Natal. Nah, ada yang tahu contohnya yang lain apa? Nah, kalau misalkan yang beragama Hindu, hari besarnya apa? Kalau yang beragama Hindu, hari besarnya yaitu Nyepi. Nah, kalau misalkan Buddha, Waisak. Iya, betul. Nah, karena ibu yakin nih anak-anak ibu pasti pernah merayakan hari raya menurut kepercayaan masing-masing kan. Nah, ibu pengen tahu apa sih pengalaman dari anak-anak ibu ini pada saat merayakan hari raya
menurut agama masing-masing. Nah, nanti ditulis ya di buku tulis, nanti Ibu periksa. Oke? Nah, selanjutnya kita baca teks yang ada di buku tema. Nah, di sini ada kan yang nih Ibu punya teksnya, yaitu Udin dan Mutiara. Nah, Ibu bacakan ya. Nah, Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Sama-sama, Dik. Nah, itu adalah contoh teks yang Ibu bacakan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari teks ini. Nah, selanjutnya kita ada latihan soal dari teks yang sudah tadi kita bacakan bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu apa arti ungkapan tersebut. Nah, di dalam teks tadi itu ada ungkapan. Nah, yang mana aja coba? Yang satu betul, yang satu itu kutu buku. Nah, kutu buku itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Kutu buku itu identik sama buku, ya. Berarti arti kutu buku ini adalah seseorang yang gemar sekali membaca buku dibandingkan melakukan aktivitas yang lain. Makanya disebut kutu buku. Nah, ungkapan yang kedua apa tadi disebutkan oleh Udin, katanya berarti dia tidak besar kepala ya, Kak. Nah, besar kepala itu apa? Besar kepala itu artinya sombong ya. Nah, Udin bilang berarti dia tidak besar kepala ya, Kak. Artinya berarti dia tidak sombong ya, Kak. Seperti itu kan. Nah, selanjutnya, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Nah, menurut anak-anak gimana? Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Tentu ya, sebagai saudara, adik kakak harus saling menyayangi. Udin memberikan pujian kepada kakaknya Mutiara yang gemar sekali membaca buku. Juga Mutiara sebagai kakak yang memberikan motivasi kepada Udin sebagai adiknya Mutiara untuk gemar juga membaca buku. Itu karena buku itu adalah apa? Buku itu gudangnya ilmu. Nah, selanjutnya, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Coba, bagian mana? Ayo. Bagian ini. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Nah, di situ Udin memuji kakaknya yang gemar sekali membaca buku. Juga di sini Mutiara, kamu juga harus rajin membaca. Nah, itu Mutiara memberikan motivasi kepada adiknya untuk gemar juga membaca buku. Mereka saling perhatian antar satu sama lain sebagai adik kakak untuk gemar membaca buku. Nah, terus selanjutnya pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Nah, dari percakapan yang tadi termasuk pengamalan sila keberapa coba? Ada yang tahu? Kan tadi kita sudah membahas tentang Pancasila ya.
simbol-simbol, juga tadi kita sudah membacakan Pancasila bersama-sama. Nah, sekarang Ibu tanya pengamalan sila keberapa dari teks tadi antara Udi dan Mutiara yang sudah kita bacakan bersama-sama? Ya, sila kedua. Nah, sila kedua itu bunyinya? Ayo, tadi kan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Tentu kita sebagai satu keluarga harus rukun, harus saling menyayangi, harus saling mengayomi, harus saling perhatian satu sama lainnya. Ya, harus hidup rukun di lingkungan rumah. Nah, yang terakhir nanti tuliskan contoh pengalaman anak-anak yang menunjukkan bahwa anak-anak ibu ini saling menyayangi antara kakak, adik, dan juga orang tua. Oke? Nah, anak-anak, akhirnya kita berada di akhir pertemuan untuk pembelajaran hari ini. Gimana? Hari ini anak-anak pasti seneng kan belajar bersama ibu? Harus seneng ya. Nah, apa aja sih tadi kita belajar tentang apa? Tentang Pancasila ya, tentang pengamalan Pancasila, simbol-simbol Pancasila, juga pengamalan Pancasila di rumah. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai dasar negara yaitu Pancasila harus mengamalkannya meskipun di rumah ya. Harus saling rukun, harus saling menyayangi, harus menciptakan lingkungan yang rukun, harus hidup rukun di rumah bersama orang tua dan kakak ataupun adik. Nah, sebelum kita berpisah, Ibu mau kita tepuk senyum dulu, oke? Ayo, 1, 2, 3. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Nah, sekali lagi. Oke. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Nah, semoga anak-anak hari ini senang belajar bersama ibu ya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi. Insya Allah harus dengan keadaan yang sehat. Tetap semangat ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.